Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sali dan Salihah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sali dan Salihah selalu ada dalam keadaan yang baik ya. Dan juga semoga Sali dan Salihah selalu tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah saja ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting insya Allah kita punya semangat dan niat belajar yang bagus, sehingga Allah akan memberikan ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Sali dan Salihah, alhamdulillah ya hari ini kita sudah tiba kembali di hari Selasa. Nah itu artinya kalau kita sudah berada di hari Selasa, berarti kita akan belajar Bina Ibadah bersama Miss Dahlia. Before we start our lesson, as usual, let's raise our hand and beg a blessed knowledge to Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Sali dan Salihah, sebelum kita belajar, coba Miss mau nanya dulu nih, Sali dan Salihah semuanya udah pada mandi belum nih? Alhamdulillah udah ya, udah pada mandi. Nah coba sekarang Miss juga mau tanya, tadi pas masuk kamar mandi Sali dan Salihah baca doa dulu nggak sebelum masuk kamar mandi? Alhamdulillah baca doa dulu ya. Nah Sali dan Salihah tahu tidak kalau ternyata di kamar mandi itu ada adabnya loh. Apa aja? Yuk kita simak penjelasannya sama-sama. Adab di kamar mandi atau toilet. Yang pertama, yaitu Sali dan Salihah diutamakan untuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu ketika kita hendak memasuki kamar mandi atau toilet. Dan jangan lupa juga sebelumnya kita berdoa dulu ya, doa masuk kamar mandi. Nah Sali dan Salihah, sebelumnya kita sudah pernah belajar kan? Alhamdulillah Sali dan Salihah masih ingat kan bagaimana doanya? Coba yuk kita lafalkan sama-sama sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Alhamdulillah. Good job. Yang kedua, dilarang berbicara ketika kita sedang berada di dalam kamar mandi atau toilet. Nah Sali dan Salihah, siapa yo yang suka nyanyi-nyanyi atau berbicara ketika di toilet atau di kamar mandi? Nah Sali dan Salihah, mulai sekarang kita hilangkan kebiasaan itu ya. Ketika di kamar mandi atau toilet, hendaknya kita tidak bernyanyi ataupun berbicara. Yang ketiga, adalah kita tidak boleh masuk kamar mandi atau toilet lebih dari satu orang. Nah Sali dan Salihah, hendaknya ketika kita ingin masuk kamar mandi atau toilet, lebih baik kita masuk kamar mandi atau toilet sendiri saja ya. Karena ketika kita di dalam kamar mandi atau toilet, kita pasti akan membuka aurat kita. Oleh karena itu, lebih baik ketika masuk toilet atau kamar mandi, kita lebih baik sendiri saja ya. Yang keempat, tidak boleh melafalkan ayat atau hadis. Jadi ketika kita di dalam toilet atau kamar mandi, sekalipun kita mengucapkan bismillah atau masya Allah atau Allah Akbar, itu tidak boleh ya Sali dan Salihah. Karena kita tidak boleh mengucapkan lapas-lapas yang suci ketika kita di tempat yang kotor, yaitu di toilet atau di kamar mandi. Yang kelima, jika ada orang yang bersin atau kita mendengar suara bersin, itu kita tidak boleh mengucapkan hamdalah ataupun kita mendoakan orang yang bersin. Atau misalkan ketika Sali dan Salihah sedang di dalam toilet atau di kamar mandi dan Sali Salihah mendengar ada seseorang yang mengucapkan salam, itu pun kita tidak boleh menjawab salamnya.
Lalu misalkan Salih dan Salihah juga sedang berada di dalam toilet atau kamar mandi, lalu Salih dan Salihah mendengar ada suara azan. Nah, itu pun Salih dan Salihah makruh untuk menjawab suara azan tersebut. Berbicara apapun ketika kita sedang ada dalam kamar mandi atau toilet, itu hukumnya makruh ya Salih dan Salihah. Yang keenam, tidak buang air sambil berdiri. Tidak buang air kecil atau buang air besar sambil berdiri. Sekalipun misalkan seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki yang biasanya kencingnya itu berdiri. Nah, mulai sekarang Salih dan Salihah sudah tahu ya bahwa sebenarnya buang air kecil sambil berdiri itu hukumnya tidak boleh. Mulai sekarang janji ya sama Miss Dahlia, kalau anak-anak Salih sedang buang air kecil itu harus jongkok ya, tidak berdiri ya. Yang ketujuh, yaitu Salih dan Salihah ketika kita buang air kecil atau buang air besar, nah kita hendaknya membersihkan kotoran dengan tangan sebelah kiri dan tidak menggunakan tangan sebelah kanan. Dan juga hendaknya kita tidak memegang kemaluan kita dengan menggunakan tangan yang kanan. Nah, jadi Salih dan Salihah sekarang sudah tahu ya, kalau misalkan kita hendak membersihkan kotoran, misalkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar, lebih baik Salih dan Salihah menggunakan tangan sebelah kiri dan tidak menggunakan tangan yang sebelah kanan. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu adalah keluar toilet dengan mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau tadi ketika Salih dan Salihah hendak masuk toilet itu hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Nah, ini sebaliknya ya, ketika setelah keluar dari toilet, Salih dan Salihah hendaknya lebih mendahulukan kaki kanan untuk keluar dari kamar mandi atau toilet. Nah, jangan lupa juga Salih dan Salihah setelah keluar dari kamar mandi membaca doa selepas keluar dari kamar mandi. Doanya Salih dan Salihah waktu itu juga sudah hafal kan? Doanya seperti apa? Yuk coba kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah tiba di akhir video pembelajaran Bina Ibadah kita hari ini. Nah, Salih dan Salihah terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran Bina Ibadah dengan baik. Yuk kita tutup video pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Salih dan Salihah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.